Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman onlineku semuanya. Ketemu lagi ya, berbagi resep lagi. Dan pada kesempatan kali ini aku mau berbagi resep dessert ya. Bisa juga dijadikan untuk ide sarapan ataupun bahkan cocok banget untuk ide jualan ya, yaitu bubur sumsum. Nah, bubur sumsumnya ini teksturnya itu sangat halus sekali, lembut banget dan juga ringan serta lumer banget di mulut. Jadi rekomendasi banget ya resepnya buat dicobain. Yuk simak videonya sampai dengan selesai. Oke, pertama-tama kita buat dulu untuk kuah gula merahnya ya, karena bubur sumsum itu identik sekali dengan kuah gula merah. Nah, di sini saya menggunakan gula aren ya, kurang lebih 200 gram dan kemudian ditambah dengan 10 sendok makan gula pasir dan 1 sendok teh garam serta 1 liter air atau kurang lebih 2 mangkok full. Lalu kemudian semua bahan ini kita masak sampai benar-benar mendidih dan gula merah dan gula pasirnya itu larut. Lalu setelah itu kita ambil kurang lebih 1 centong sayur dan kita taruh di sebuah mangkok kecil, kemudian beri kurang lebih 1 sendok makan munjung tepung maizena. Larutkan tepung maizenanya tadi, aduk rata, kemudian tuangkan ke dalam gula merah yang kita masak tadi. Aduk-aduk sebentar sampai semuanya tercampur merata dan kemudian matikan api kompornya, saring dan dinginkan. Oke, kuah gula merahnya udah ready. Sekarang lanjut kita ke intinya, yaitu pembuatan bubur sumsumnya. Pertama-tama siapkan wadah untuk memasak bubur sumsumnya. Di sini saya menggunakan wajan ya, karena wajan itu bahannya tebal, jadi meminimalisir kemungkinan berkerak dan gosong serta memudahkan kita untuk mengaduk bubur sumsumnya nanti. Nah, untuk bubur sumsumnya di sini saya menggunakan takaran sendok ya, tidak menggunakan timbangan karena semua pasti punya sendok dan belum tentu punya timbangan. Jadi takaran sendok ini sangat memudahkan sekali ya bagi siapapun, baik yang senior maupun pemula. Nah, di sini saya menggunakan kurang lebih 20 sendok makan munjung tepung beras, lalu kemudian ditambah dengan 5 sendok makan munjung tepung sagu atau tapioka. Lalu kemudian tambahkan lagi 5 sendok makan munjung gula pasir dan setengah sendok makan garam halus. Lalu semua bahan ini diaduk sampai tercampur merata agar nanti ketika kita beri tambahan air tidak menggumpal ya. Lalu setelah itu siap untuk kita tambahkan air. Di sini saya untuk airnya menggunakan takaran mangkok, yaitu kurang lebih 4 mangkok full setara dengan 2 liter air. Lalu setelah kita tambahkan 2 liter air, kemudian tambahkan 1 saset santan instan. Untuk yang tidak mau menggunakan santan instan boleh banget di skip ya. Nah, setelah semua bahannya masuk, kemudian ini kita aduk sampai tepung-tepungnya itu larut, baru kemudian kita hidupkan apinya dan adonan ini siap untuk kita masak. Hidupkan api kompornya, gunakan api sedang cenderung kecil saja karena adonan bubur sumsum ini rawan gosong ya. Dan pada tahap proses ini teman-teman bisa menambahkan daun pandan agar bubur sumsumnya menjadi lebih harum dan wangi. Tapi karena saya tidak punya stok daun pandan, jadi daun pandannya saya skip ya. Tapi tidak apa-apa ya, tidak pengaruh. Dan ini setelah kita hidupkan api kompornya, kita harus ekstra sabar dan ekstra full time ya. Jadi kita tidak boleh kemana-mana, jangan ditinggal sama sekali meskipun hanya sebentar. Jadi kita aduk terus dari awal hingga akhir untuk adonannya ini agar tidak menggumpal dan tidak gosong.
Kita aduk terus adonannya sampai setengah mengental seperti ini ya. Jadi dia sudah mengental namun masih sedikit encer. Lalu segera kita matikan api kompornya. Namun setelah api kompornya dimatikan bukan berarti tugas kita selesai ya. Dalam keadaan api kompor yang sudah mati, kita lanjutkan mengaduk bubur sumsumnya ini sampai benar-benar kita dapatkan tekstur yang halus, lembut, dan ringan dengan cara teknik aduk balik dan sedikit ditekan-tekan untuk menghancurkan gumpalan-gumpalan adonan yang masih menggumpal. Nah, seperti ini ya, kurang lebih terus lakukan seperti ini sampai teksturnya itu benar-benar halus sempurna, baru kemudian siap untuk kita sajikan. Itulah dia ya tips bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan bubur sumsum dengan tekstur yang halus seperti sutra, lembut dan ringan sekali. Oke, ini bubur sumsumnya udah siap ya. Untuk teksturnya udah pas banget, halus, lembut, dan ringan. Dan ini siap untuk kita sajikan. Ini saya sajikannya menggunakan mangkok ya. Dan ini kelihatan banget bukan, untuk teksturnya ringan sekali, juga halus dan lembut banget. Serta ketika kita makan nanti, begitu dimasukkan ke mulut, terasa bubur sumsumnya itu benar-benar lumer banget di mulut ya. Ini jangan lupa tentu saja untuk kuah gula merahnya ya, karena bubur sumsum tanpa kuah gula merah nggak ada rasa apa-apa ya. Nah, untuk resep kuah gula merahnya ini recommended banget ya, rasanya itu dan juga takarannya itu benar-benar pas, tidak kemanisan dan tidak juga kurang manis. Jadi recommended banget bagi yang mau coba untuk resep kuah gula merahnya ya. Karena kuah gula merah ini selain bubur sumsum juga bisa digunakan untuk jenis makanan yang lainnya ya. Nah, bubur sumsum ini dinikmati selagi panas oke banget loh. Bahkan dimasukkan ke kulkas, dinikmati dingin-dingin, Masya Allah enak banget ya. Recommended banget pokoknya buat dicoba di rumah, bisa juga buat ide jualan. Dan semoga resep bubur sumsum yang halus, lembut, ringan, serta lumer di mulut ini menginspirasi teman-teman online semua ya. Semoga resepnya bermanfaat, dan terima kasih untuk semua teman-teman online yang udah nonton videonya, yang udah like, komen, dan share serta subscribe. Dan yang baru bergabung, baru menemukan channelku yang belum subscribe, bantu subscribe ya channelku ini agar bisa lebih berkembang, sehingga aku bisa menjadi lebih semangat ya dalam berbagi. Setidaknya ada sedikit manfaat dalam setiap video resep masakan yang aku share ya. Semoga menjadi amal jariah atas kebaikan teman-teman onlineku semuanya tanpa terkecuali ya. Amin amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak aku ucapkan, dan sampai ketemu di video-video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.